visi misi Rumah Zakat mungkin nanti bisa dilihat juga ya di web Rumah Zakat, menjadi lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Jadi memang keywordnya itu lembaga internasional ya, dan berbasis pemberdayaan profesional, dua keyword itu. Maka kemudian di dalam transformasi yang keempat tadi yang saya sampaikan, World Digital Philanthropy Institution itu dalam rangka untuk salah satunya mewujudkan visi misi yang kemudian sudah kita sampaikan atau kita tetapkan gitu. Tetapi memang karena lingkungannya berubah ya, situasinya berubah, maka globalnya berbasis digital. Supaya apa? Supaya kebermanfaatannya itu jauh lebih besar lagi dan menjangkau ke seluruh dunia. Ya. Dan yang terlibat juga lebih banyak lagi ya, dengan fasilitasi atau dengan mengadoptasi digital. Kemudian pemberdayaan profesional, kita juga berharap apa yang kemudian kita lakukan atau pemberdayaan atau dampak atau impact yang kemudian dirasakan itu tidak jangka pendek ya, tetapi kemudian memberikan dampak secara jangka panjang. Maka dalam dalam hal pemberdayaan profesional ini, jadi tidak hanya kemudian selesai ya distribusinya, tetapi kemudian memberikan dampak atau memberikan kemandirian kepada masyarakat gitu ya. Maka pendekatan program kita dalam konteks pemberdayaan profesional ini, kita mengangkat campaign ya, Desa Berdaya ya. Kenapa Desa Berdaya? Kenapa desa? Ya tentunya Indonesia termasuk di negara-negara di dunia juga kan memiliki desa ya, memiliki kampung ya. Kemiskinan ada di sana, di desa ya. Kalau kita bicara kemiskinan, terbesar itu ada di desa. Tetapi kalau kita bicara potensi, terbesar juga ada di desa. Kita bicara pangan ada di desa. Kita bicara food ada di desa. Food pangan tadi ada di desa. Kita bicara water air ada di desa. Kita bicara energi ada di desa. Kemudian kalau dalam konteks nasional, kalau kita memberdayakan desa itu sama dengan 40% kontribusi kita untuk ekonomi Indonesia. Ini yang kemudian menjadi tadi menggambarkan ya, bahwa pemberdayaan profesional itu pendekatan kita adalah desa berdaya. Nah, dalam kaitannya dengan visi tadi, ini kan nyambung dengan pemberdayaan nasional. Nah, bagaimana mimpi saya terutama di Rumah Zakat, goals kita dalam transformasi keempat ini, World Digital Philanthropy ada dua, ya, global player, ya, jadi pemain global, dan world class standard. Ya, world class standard itu ya apa yang kita lakukan ini berstandar global. Kayak tadi misalnya kita bicara pemberdayaan profesional dalam konteks global itu dampaknya atau impact-nya itu adalah standar global. Misalkan kita pakai standar SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Itu standar-standar global yang kita pakai dalam mengukur impact atau dampak pemberdayaan yang kita lakukan. Jadi visi misinya tadi saya sampaikan, ya, ada dua keyword, ya, lembaga internasional dan pemberdayaan profesional. Ya, dalam turunannya kita bicara lembaga global, tadi saya sampaikan kita berubah di transformasi keempat ini World Digital. Ya, jadi lembaga yang berbasis digital. Supaya apa? Supaya kebermanfaatannya jauh lebih besar, yang terlibat juga jauh lebih besar lagi. Kemudian pemberdayaan profesional, pendekatannya tadi melalui campaign atau program pendekatan desa berdaya. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendistribusikan, kemudian memberdayakan dalam waktu jangka panjang, gitu. Dan bisa diukur secara global karena kita tadi saya sampaikan global standard, ya, dengan ukuran-ukuran global, salah satunya adalah SDGs. Ya,
Eh, saya melihat memang ada bonus demografi ya, kalau kita bicara bonus demografi Indonesia itu kalau nggak salah 2030 ya. Kemudian kita dihadapkan masyarakat Muslim yang produktif, gitu ya. Dan kita melihat ini sebagai satu peluang, ya, terlebih pasca pandemi ya, yang merubah seluruh perilaku ya masyarakat Indonesia. Dan bahkan kita melihat dan kita juga merespon ya apa yang dirilis oleh mahasiswa dan kawan-kawan. Kan berubahnya kan 3 kalau nggak salah setahu saya. Makin religius, makin digital, dan makin empati. Dan saya lihat ini terjadi di muzaki kita terjadi. Dan sekarang muzaki kita kalau kita dalam konteks milenial muslim tadi itu sekarang komposisinya 60%. Ya, yang dulunya mungkin sebagian besar generasi X ya, yang usianya sudah mapan, ya komposisinya sekarang yang generasi Z ya atau generasi milenial katakanlah ya itu 60%. Sudah besar, sudah banyak di rumah zakat. Dan kontribusi atau ini juga merubah pola transaksi ya. Dulu sebelum pandemi itu 80% itu cash, 20% itu cashless. Nah sekarang itu sudah berbalik itu. Sekarang udah 95 cashless, 5% itu cash. Dan dominasi muzaki 60% itu adalah milenial muslim. Jadi sekali lagi bahwa rumah zakat ini kita lihat sebagai suatu peluang, sesuatu yang baik, terlebih tadi dampak dari pandemi yang kemudian merubah seluruh cara yang dulunya offline, ya, yang dulunya manual gitu, yang sekarang kemudian berbasis digital. Gitu. Jadi ya semoga sih kita bisa terus ya menyesuaikan cara-cara atau inovasi-inovasi baru yang mengadopsi digital, yang itu juga bisa memudahkan ya milenial muslim itu dalam memahami tentang zakat, milenial muslim itu dalam memudahkan mereka untuk berbagi, memudahkan mereka untuk terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas sosial. Gitu. Tiga hal ya. Yang pertama, kita selalu merespon dan beradaptasi ya atas perubahan yang ada. Ya, maka 2020 kita berubah menjadi World Digital Philanthropy. Ini juga salah satunya merespon ya milenial muslim yang memang sebagian besar ekosistemnya itu berbasis digital ya. Yang kedua, kita terus melakukan inovasi ya, menangkap peluang milenial muslim itu. Inovasinya apa? Inovasi tadi baik dari sisi komunikasi apa, contoh nih misalnya komunikasi apa yang memudahkan milenial muslim ini bisa mengakses. Contoh misal, dulu kita nggak ada akun TikTok ya, sekarang ada akun TikTok, ada akun Instagram, dan itu luar biasa. Viewernya itu kalau di Instagram, terutama di TikTok ya, itu besar sekali. Dan bisa dipastikan itu memang generasi-generasi atau generasi Z atau generasi milenial muslim yang memang interaksinya, ekosistemnya ada di situ. Maka kita harus masuk ke sana. Itu kan bagian dari inovasi cara kita berkomunikasi dengan mereka. Ya. Kemudian milenial muslim ini kan pengennya yang sederhana, yang taktis gitu, ya kan? Maka kemudian kita siapkan kemudahan donasi yang memang sangat mudah bagi mereka dan tidak perlu dengan nominal atau angka yang besar untuk berbagi. Rp1.000 juga bisa berbagi, ya. Rp5.000 juga bisa berbagi, Rp10.000 ya, itu ada di platform kita untuk milenial muslim. Nah, yang ketiga yang kita lakukan untuk menangkap peluang ini dan merespon ini adalah kita berkolaborasi ya dengan semua pihak ya yang itu memungkinkan atau memudahkan
milenial Muslim dalam tadi mendapatkan informasi dengan cepat tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian memudahkan mereka untuk berbagi ya, melalui platform-platform yang mereka miliki ya. Kita nggak perlu bikin seperti Flip ya kan, tapi kita ada di Flip. Nah, gitu. Benar nggak? Kita nggak perlu bikin seperti Gojek, tapi kita ada di Gojek. Nah, itu yang saya sebut sebagai kolaborasi. Yang terakhir yang kemudian memudahkan milenial Muslim terlibat dalam aktivitas rumah zakat. Ya, apa? Misal kita kan ada program-program banyak ya. Mereka bisa mendapatkan experience langsung terlibat dalam setiap penyaluran aktivitas di rumah zakat. Industri filantropi trennya terus tumbuh ya, meskipun sekarang banyak tumbuh lembaga-lembaga baru ya, yang berbasis masyarakat tumbuh. Kalau pemerintah jelas kan ada lembaganya dan hampir di seluruh kota sampai ke level kelurahan. Kemudian yang berbasis korporasi juga sekarang bikin lembaga filantropi ya. Kemudian bahkan perseorangan, influencer yang dulu mereka ikut membantu campaign ya satu lembaga, sekarang mereka juga banyak memiliki lembaga filantropi sendiri. Jadi trennya terus tumbuh, tetapi tantangannya ini bisa, kalau saya sih melihatnya ini bukan tantangan ya, tetapi ini justru akan membantu kita lebih banyak mengedukasi ya masyarakat terkait dengan zakat, infak, sedekah, karena semakin banyak yang menyampaikan, yang menginformasikan gitu ya. Tapi bahwa trennya ke depan seperti apa, trennya bagus, terus tumbuh. Bahkan kalau dari diprediksi 10 tahun ke depan itu tumbuhnya rata-rata average-nya di angka 30%. Ya, yang membedakan rumah zakat dengan lembaga lain satu brand. Yang pasti brandnya berbeda. Ya, orang kalau berpikir tentang zakat, rumah zakat itu secara positioning bisa dicek itu di masyarakat. Ya, brand. Ya, yang kedua saya melihat kepercayaan. Ya, rumah zakat udah 23 tahun. Ya, memiliki experience dan dampak yang masyarakat juga bisa lihat. Ya, kepercayaan dari mulai orang-orang di dalam, dari mulai legalnya, orang-orang di dalamnya, ya, termasuk amil-amilnya, ya, bisa dipercaya, ya, termasuk program-programnya dan dampaknya, bisa dilihat, diakses di website atau di platform informasi lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah jangkauan. Nah, rumah zakat itu ada di mana-mana, ya. Ada di 34 provinsi, ya, kemudian ada di 1.700 titik, ya, baik itu pemberdayaan, baik itu kemudian layanan kemudahan donasi, ya, ada di mana-mana. Itu jangkauan itu maksudnya jangkauan distribusi ya, jangkauan distribusi termasuk jangkauan network, yaitu ada di mana-mana. Ya, mau belanja di mana ada rumah zakat, ya kan? Pokoknya ada rumah zakat lah ya. Jangkauan dibanding yang lain kita lebih. Yang selanjutnya tadi selain jangkauan, kemudahan. Ya, kemudahan. Jadi rumah zakat itu sejauh ini memudahkan dan sangat mudah ya dibanding dengan lembaga lain. Jadi tadi brand, trust-nya, kemudian jangkauan distribusinya ya, termasuk output ya, atau tadi ya distribusi dan pendekatannya. Yang keempat adalah kemudahan. Yang diterapkan gimana ya, saya juga bingung ya. Kalau saya ya menerapkan leadership di rumah zakat itu keteladanan sebenarnya. Ya, jadi kita tidak perlu banyak berbicara, tetapi kita banyak memberikan contoh, ya, sehingga
konkret gitu ya ke teman-teman itu. Banyak keteladanan ya, dan saya lihat memang kemampuan leadership ya dalam mengelola orang ya, atau bahasa saya begini, kemampuan leadership dalam merawat visi ya, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan institusi itu, dan termasuk kemudian memperpanjang usia lembaga. Jadi bayangan saya, usia lembaga itu harus lebih panjang daripada usia kita. Nah, salah satunya tadi, kalau saya ditanya penerapan leadership-nya apa, ya lebih kepada keteladanan. Tapi jauh lebih dari situ, yang saya lakukan di Rumah Zakat, bagaimana kemudian kita mampu ya merawat visi itu tadi. Sehingga visi itu menumbuhkan harapan, ya, menumbuhkan semangat. Karena visinya kan, ada yang dituju nih visinya. Teman-teman atau tim kita tumbuh semangatnya. Kemudian semangat itu menumbuhkan harapan, dan harapan itu menumbuhkan masa depan. Ya, sehingga dampaknya apa? Ke pertumbuhan lembaga, dan kemudian panjangnya usia lembaga ini jauh melampaui usia kita. Mungkin saya tidak di Rumah Zakat, mungkin nanti saya tidak ada di dunia ini, Rumah Zakat tetap ada. Karena tadi kemampuan kita seorang leaders dalam merawat visi. Technical lainnya ya tadi lebih kepada keteladanan gitu ya. Melihat mereka ini jangan atasan bawahan. Jadi sama aja ya, sama kita dekat gitu, kita ngobrol ya. Karena dari mereka itulah nanti kita akan mendapatkan banyak insight ya, dan inisiatif baru, termasuk improvement ya untuk organisasi.